Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini bersama saya Randy Supriyadi dalam program acara Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai depresi bersama dua narasumber kita. Depresi ini, pemirsa di rumah, menurut WHO, pada tahun 2019 bahwa ada sekitar 300 juta orang di seluruh dunia yang mengidap penyakit depresi ini. Dan 15,6 juta diantaranya adalah orang Indonesia. Namun rupanya dari data tersebut hanya beberapa persen saja, kurang dari 9% orang yang melakukan pengobatan secara profesional. Lalu sebenarnya ini penyakit apa sih? Nah, kita akan bahas lebih lengkap tentunya bersama dua narasumber kita hari ini. Yang pertama sudah ada Dr. Putri Santri. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap semangat dok ya. Semangat. Dan yang kedua sudah ada narasumber kita, ada Dr. Lisda Naomi. Dokter, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Syukurlah baik dok ya. Ya, secerah cuaca kita. Cerah. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit depresi. Ini mungkin banyak ya dok ya, dikenal oleh masyarakat, terutama Gen Z nih. Banyak banget nih yang tahu tentang depresi ini. Tapi sebenarnya definisi secara dunia kedokteran itu seperti apa sih dok depresi ini? Mungkin dokter Lisda. Jadi depresi ini sebenarnya kita masih seputaran gangguan jiwa ya. Jadi depresi ini adalah klasifikasi dari gangguan jiwa yang mengenai suasana perasaan atau mood seseorang gitu, yang ditandai dengan adanya afek depresif. Jadi moodnya itu atau suasana perasaannya itu menurun gitu. Nah biasanya ini harus dibedakan dengan rasa sedih ya, karena kita manusia itu biasa sih ada senang ataupun sedih. Tapi pas waktu kapan sih baru kita sebut dengan depresi gitu. Nah jadi kalau kita berbicara depresi ini artinya sudah ada yang terganggu. Ada 3 aspek yang kemudian berdampak dari suasana hati dan perasaan yang depresi atau menurun tadi gitu. Yaitu mengganggu dalam hal interaksi sosial, dalam hal pekerjaan, atau dalam hal perawatan diri sendiri gitu. Oleh dokter Pusan nih, gimana dok? Ya. Depresi ini. Ya, jadi untuk depresi ini tadi benar ya yang dikatakan oleh Dokter Lisda, gangguan suasana perasaan, dan nanti akan ada kriteria untuk menegakkan diagnosis dari depresi ini. Jadi masyarakat di rumah boleh tolong disimak karena akan ada kriteria diagnosis sehingga masyarakat di rumah itu tidak self diagnose ya nanti apakah seseorang terkategorikan sebagai depresi ataupun hanya gangguan seperti yang Dokter Lisda bilang tadi, hanya gangguan sedih saja. Berarti benar dok ya, jangan sampai kita menekan-nerka saja apakah saya terkena depresi atau ke arah sekitar saya terkena depresi. Untuk lebih lengkapnya mungkin boleh langsung dokter Lisda menyampaikan materi di selindia kita ya. Oke. Kita mulai ya. Boleh kita tampilkan slide-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan bahas dulu tentang definisi dulu ya mungkin ya. Jadi kita biar bisa sama-sama memahami konsepnya depresi itu seperti apa. Karena tadi terutama kadang-kadang orang mengartikan sedih itu depresi. Sementara senang, sedih itu adalah hal yang biasa atau hal yang wajar kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih depresi itu? Nah, jadi kita muncul dengan kata atau pertanyaan definisi dari depresi. Jadi depresi itu adalah sebuah keadaan di mana adanya gangguan suasana perasaan, mood yang ditandai dengan afek depresif. Jadi afek depresif itu adalah afek kita tuh nanti ada 2 ya. Bisa afek kita up, naik, bisa juga down, turun. Nah, depresi ini adalah ketika afek atau mood atau suasana perasaan kita itu down, turun gitu ya. Dan disertai dengan gejala penyerta. Artinya bukan cuma sekedar perasaan sedih doang. Ada gejala lain yang harus menyertai, yaitu misalnya gangguan pola tidur, perubahan nafsu makan, rasa lelah terus padahal nggak ngapa-ngapain gitu, rasa putus asa, atau bahkan saking pesimistisnya itu ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu biasanya sudah kita klasifikasikan sebagai depresi yang berat. Kalau sudah ada terfikir saja gitu, artinya belum melakukan uji coba untuk bunuh diri, tapi terlintas saja mau mengakhiri hidup, itu sudah depresi berat gitu. Dan ketika ada perasaan sedih seperti ini atau suasana afek yang turun tadi, kemudian disertai dengan gejala penyerta tadi, berlangsungnya. Jadi nggak bisa sehari langsung disebut, oh kamu depresi. Mentang-mentang sedih, nggak bisa tidur 2 hari langsung dibilang sama tetangga depresi, nggak gitu. Karena ada onset waktu yang harus dipenuhi, yaitu minimal 2 minggu.
Jadi polanya tadi, gejala tadi itu harus berlangsung sedikitnya 2 minggu terus-menerus. Baru Itu kita biasanya bisa terjadi sebut. pada usia muda, ke remaja, atau bisa terjadi pada semua umur, Dok? Pada semua umur sebenarnya, tapi memang kebanyakan nanti kalau di usia remaja kita agak sedikit menemukan kasusnya ya, atau prevalensinya. Tapi sebenarnya tidak terbatas ya, artinya ada banyak, bisa di usia berapapun itu bisa juga gitu. Oke, ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nih, perasaan lebih dari 2 minggu ya kata kuncinya ya. Jadi nggak bisa nanti teman kita baru 1 hari nggak bisa tidur, nggak makan, langsung kita bilang depresi. Nggak bisa ya langsung seperti itu Itu ya. secara berturut-turut 2 minggu, Dok? Iya, terus. Berarti selama tidak 2 bisa minggu. kalau seminggu ini terus minggu Enggak. depan Jadi dia harus selama 2 minggu itu intens gitu ya. Kemudian epidemiologinya, nah ini mungkin pertanyaannya tadi ya Mas Randy ya. Dari segi jenis kelamin, itu sebenarnya bisa pada laki-laki dan juga pada perempuan. Meskipun berdasarkan data epidemiologinya mungkin akan ditemukan lebih banyak pada wanita gitu ya. Mungkin ada banyak faktor ya, misalnya nanti dari tipe-tipe kepribadian, kemudian juga dari faktor stresor apa yang datang. Sama seperti yang kita bahas di hari kemarin. Jadi kita kan punya mekanisme ya untuk menyelesaikan setiap stresor yang ada dalam hidup kita. Namanya mekanisme coping. Nah, mekanisme coping ini karena setiap hari kita akan menjumpai masalah-masalah hidup, jadi mekanisme coping inilah yang bekerja untuk menjaga jiwa atau mental kita itu tetap sehat. Tapi ketika stresor itu sudah melebihi kapasitas dari mekanisme coping, artinya mekanisme copingnya ini sudah tidak mampu lagi gitu untuk menghandle stresor yang datang tadi. Dan ditambah lagi mungkin dengan beberapa faktor, support system yang kurang, dari keluarga misalnya atau dari pasangan dan lain sebagainya, akhirnya muncullah gejala-gejala depresi tadi gitu. Kalau dari segi usia bisa semuanya, remaja, kemudian usia dewasa muda gitu ya, sampai ke orang tua pun juga bisa, tergantung dari banyak faktor tadi. Tapi memang jarang sih kita temukan pada remaja. Kemudian status perkawinan juga biasanya ini Mbak, kita kalau berbicara status perkawinan itu kayak stresor ya. Misalnya ada permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dengan pasangan, suami atau istri gitu ya. Nah, 50%-nya ada di usia 20 sampai 50 tahun. Jadi di range itulah kira-kira kasus atau prevalensi yang terbanyak dari angka kejadian depresinya. Terus apakah dari depresi ini, Dok ya, itu tuh termasuk faktor genetik juga atau memang bisa timbul dari diri sendiri, Dok? Oke, jadi kalau kita berbicara faktor genetik, hampir kebanyakan sebagian besar kasus-kasus di jiwa itu ada hubungannya dengan faktor genetik. Sama seperti kasus skizofrenia yang kita bahas kemarin, ketika di dalam garis keturunannya itu ada yang menderita riwayat sakit jiwa, gangguan jiwa ya, kita tidak boleh menyebut dengan istilah sakit jiwa, tapi gangguan jiwa atau gangguan mental, maka nggak harus sama persis. Misalnya ibunya skizo, nggak harus anaknya skizo, bisa aja munculnya jadi dalam bentuk depresi. Tapi itu tadi dia multifaktorial, artinya ada banyak faktor yang kemudian memunculkan gangguan jiwa ini, bukan hanya dari segi genetik aja. Jadi nggak gujuk-gujuk kok mentang-mentang orang tuanya misalnya ada riwayat gangguan jiwa, anaknya pasti kena, enggak. Kalau support system bagus, misalnya mekanisme copingnya berjalan dengan baik gitu ya, Juga mendukung, Dok, iya ya? betul. Jadi bisa aja nggak muncul, walaupun genetik itu ada. Jadi dia multifaktorial. Tapi kalau ditanya apakah faktor genetik ikut berperan, tentu jawabannya ikut berperan, gitu ya. Kemudian kita lihat dari segi penyebabnya. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu bahas banyak ya penyebabnya ya, terutama kalau dari segi yang secara teoritisnya ya, neurotransmitternya. Jadi memang ada keterlibatan neurotransmitter ya istilahnya ya, kalau dalam dunia kedokteran itu neurotransmitter itu yang kemudian akan mengontrol gitu. Jadi dia diproduksi dalam otak kita, kemudian diedarkan dalam tubuh kita, kemudian itu akan mengendalikan mulai dari mood, suasana perasaan kita, kemudian bisa senang, bisa sedih, aktivitas dan perilaku itu semua dikontrol oleh yang namanya neurotransmitter yang dihasilkan oleh dalam otak kita. Nah, pada kasus depresi ini tentu ada penurunan dari neurotransmitter yaitu dopamin dan juga serotoninnya gitu ya. Tapi ini nice to know aja untuk pemirsa di rumah juga, jadi nggak terlalu dipaksakan ya kalau yang secara teoritisnya. Lalu yang ketiga adalah faktor genetik seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi memang faktor genetik itu kalau pada kasus-kasus gangguan jiwa itu memang sangat berpengaruh gitu. Tapi lagi-lagi nggak usah khawatir ya, jadi jangan sampai nanti buat pemirsa yang ada di rumah juga yang mungkin di keluarganya ada riwayat gangguan jiwa kemudian langsung merasa insecure, nanti aku pasti akan gangguan jiwa, enggak, belum tentu. Lagi-lagi yang diperbaiki itu ada banyak faktor tadi ya, misalnya support sistemnya, Lingkungan kehidupan iya juga, betul, Dok, ya? lingkungan,
faktor psikososial ini yang paling penting. Jadi lingkungan sebenarnya dan bagaimana mental ataupun psikis dari yang bersangkutannya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara penyebab itu bisa nggak cuma poin satu aja dopamin yang berkurang, enggak. Jadi semuanya multifaktorial ya. Jadi ada banyak hal, ada banyak faktor yang kemudian bergabung menjadi satu, ditambah atau include dengan kondisi mental seseorang tersebut gitu ya. Maka dia akan muncullah namanya gangguan depresi tadi. Faktor kepribadian ternyata sama kayak skizo kemarin ya, mungkin kalau Mas Randy masih ingat yang kemarin kita bahas, faktor kepribadian itu sangat berperan. Jadi faktor kepribadian itu kalau masyarakat mungkin mengenalnya dengan istilah watak deh gampangnya. Jadi kalau watak itu dia sudah terbentuk dari usia 18 tahun ke atas nih. Jadi dari sejak 18 tahun itu biasanya kita sudah bisa mengenali kepribadiannya si A, si B, si C itu seperti apa. Dan ada beberapa faktor-faktor atau ciri kepribadian tertentu yang akhirnya menjadi faktor resiko untuk rentan jatuh ke dalam gangguan depresi. Gitu. Hampir mirip sih sebenarnya dengan kasus-kasus kayak skizofrenia tadi. Misalnya kita memang nggak bahas banyak ya tentang macam-macam kepribadian itu seperti apa sih gitu. Kita nggak bahas secara detail hari ini. Tapi sepintasnya ada tipe-tipe kepribadian, misalnya dia selalu merasa curiga dengan orang, selalu negative thinking, selalu merasa orang itu akan berbuat jahat, selalu merasa orang itu pasti tidak baik, atau punya dunia sendiri, jadi tidak mau bergabung, tidak mau membaur dengan orang lain. Karena dia merasa dia punya dunianya sendiri dan dia sudah asik gitu dengan dunia dia sendiri. Jadi ciri-ciri kepribadian seperti ini atau bentuk-bentuk kepribadian seperti ini bisa saja itu akhirnya menjadi faktor resiko untuk rentan jatuh dalam kondisi depresi. Berarti kalau dari faktornya udah banyak dok ya, kita tidak bisa menyebutkan hanya satu faktor Nggak saja bisa, ya. Itu multifaktorial, mulai dari genetik, mungkin ada dari lingkungan juga. Iya. Nanti kita akan bahas lagi dok ya, Oke, lebih siap. lengkap lagi mengenai depresi ini. Nah untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai depresi bersama dua narasumber kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.